Halo guys, apa kabar kalian di rumah? Rumah kalian sudah kebanjiran hari ini? Namaku masih Yogi dan selamat datang di Storybox. Kali ini aku membawakan film superhero lagi loh. Dan kali ini berjudul Ant-Man. Dari namanya aja kita sudah bisa tebak ya kalau superhero ini akan berubah menjadi ukuran seperti semut. Lah, semut? Emang semut bisa apa coba? Emang punya kekuatan super? Sini aku ceritain. Oke, jadi tanpa banyak main Ome TV lagi, siapkan coklatos dan keripik beton kalian. Siapkan juga posisi tersantuy kalian. Sudah? Oke, tarik sis. Film ini berawal dari seorang tahanan yang mengikuti ritual perpisahan sebelum keluar dari penjara. Ia bernama Scott Lang. Setibanya di luar penjara, Scott dijemput oleh temannya yang juga mantan napi di sana yang bernama Louis. Setelah bebas, Scott mengaku ingin tobat dan memulai kehidupan baru. Tetapi sepertinya itu sulit ya, di mana ia tidak diterima bekerja di banyak perusahaan karena ia punya catatan kriminal. Apesnya lagi, dia diceraikan oleh istrinya dan tidak diizinkan untuk bertemu anak perempuannya. Kalau kalian jadi Scott, kalian mau ngapain ya untuk bertahan hidup? Di sisi lain, kita berkenalan dengan seorang ilmuwan hebat yang bernama Dr. Pym. Pada pagi itu, ia diundang untuk menghadiri sebuah presentasi penemuan canggih di bekas perusahaannya sendiri. Dan siapa pemiliknya sekarang? Pemiliknya adalah asisten Dr. Pym terdahulu. Ia bernama Dr. Cross. Di presentasinya saat itu, Dr. Cross terobsesi untuk mengkopi hasil penemuan rahasia Dr. Pym. Penemuan itu adalah sebuah kostum Ant-Man. Jadi kostum itu dapat membuat penggunanya mengecil seukuran semut dan bertenaga seperti layaknya gajah. Atau mungkin lebih hebat dari gajah. Nah, Dr. Cross hampir menyempurnakan penemuan Dr. Pym itu dengan kostum perang hasil buatannya sendiri yang bernama The Yellow Jacket. Masa namanya jaket kuning? Melihat penemuannya itu, Dr. Pym sangat ingin menghancurkannya. Karena jika kostum itu berada di tangan yang salah, itu akan sangat berbahaya. Waktu demi waktu pun berlalu. Scott akhirnya memutuskan kembali merampok untuk bertahan hidup. Ia dibantu oleh 3 temannya yang bernama Louis, Kurt, dan Dave. Setelah mempersiapkan semuanya, ia lalu menjalani aksinya tersebut untuk membobol berangkas tua yang dirumorkan memiliki harta yang melimpah. Tetapi saat berhasil membobolnya, Scott tidak menemukan apapun. Di sana hanya ada sebuah kostum yang mirip jaket motor dan helm antik seperti itu. Itu membuatnya sangat kecewa, tetapi Scott tetap membawa kostum itu. Ya kali aja laku di OLX gitu kan. Setibanya dia di kosnya, Scott sangat penasaran dengan kostum itu, lalu ia iseng mencobanya. Namun, saat ia menekan tombol yang ada di tangannya, tiba-tiba dia mengecil dong. Ya ada kali seukuran upil gitu kan. Hal itu membuat banyak kesulitan untuk Scott. Jadi ia memutuskan untuk mengembalikan kostum itu ke rumah itu lagi.
Ya, tapi sayang gitu loh. Scott ketahuan polisi dan harus kembali masuk ke dalam penjara. Tuh. Apes banget kan si Scott ini? Saat di penjara, ia bertemu dengan Dr. Pym. Ternyata Dr. Pym ini adalah orang yang merencanakan semuanya loh, yang memancing Scott untuk mencuri kostum Ant-Man miliknya. Tetapi saat itu, ia ingin membantu Scott keluar dari penjara menggunakan kostum Ant-Man miliknya. Dan rasanya itu berhasil. Tapi si kampret. Saat ia tersadar, Scott ternyata sudah di rumah Dr. Pym. Setelah menjelaskan tentang apa yang terjadi, Dr. Pym lalu meminta bantuan Scott untuk menjadi Ant-Man dan mencuri kostum The Yellow Jacket milik Dr. Cross. Ya, demi kebaikan dunia shinobi gitu, Scott lalu menyetujuinya. I need you to be the Ant-Man. Tapi itu tentu tidak mudah, karena sebelum misi itu dilakukan, Scott harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi Ant-Man. Seperti menguasai jutsu Ant-Man, berkomunikasi dengan pasukan semut, dan juga ia harus berlatih membela diri. Karena Scott merupakan anak yang pintar main dengkleng dan main PUBG dulu di SD-nya, ia dengan mudah berhasil menjadi Ant-Man. Scott juga berhasil menyelinap ke markas Avenger untuk mengambil sebuah alat. Alat itu akan digunakan untuk melumpuhkan keamanan di laboratorium Dr. Cross. Di sana ia sempat dihadapkan dengan salah satu anggota Avengers, yaitu, tebak nih siapa nih? Tapi ia berhasil gitu loh. Dan pertarungannya keren banget kan? Menurut kalian gimana? Darren, hi. Hope. Pulse sensors at all entrances and exterior air vents. Karena Dr. Cross semakin mengetatkan keamanan, Scott lalu meminta teman-temannya untuk bergabung ke dalam misi tersebut. Teman-temannya adalah Louis sebagai petugas yang akan menyamar, Kurt sebagai si hacker, dan Dave sebagai supir yang akan membawa mereka kabur. Apakah mereka akan berhasil? Dengan modal yakin dan hashtag mulai aja dulu, mereka mulai misi tersebut. Semua bekerja di pos mereka masing-masing dan Ant-Man beserta pasukan semut mulai masuk melewati saluran air. Beberapa saat kemudian, Dr. Pym dan Hope mulai memasuki ruangan presentasi. Sedangkan Ant-Man telah berhasil meletakkan beberapa bom waktu di seluruh bagian gedung tersebut. Ya, sebagian misi telah berjalan dengan baik lah. Sekarang Ant-Man hanya perlu mencuri The Yellow Jacket. Saat Ant-Man ingin mencuri kostum tersebut, misi itu ternyata sudah diketahui oleh Dr. Cross dari jauh-jauh hari. Oleh karena itu, Ant-Man harus terkurung di sana dan Dr. Pym bersiap untuk ditembak oleh Dr. Cross. Tapi untung aja ya pemeran utamanya si Ant-Man. Jadi ia tahu caranya untuk keluar dan fight back. Ant-Man lalu melumpuhkan semua orang yang ada di sana. Tetapi Dr. Cross berhasil melarikan diri dengan helikopter. Beberapa saat kemudian, Ant-Man beserta pasukan semut datang menghalangi kepergiannya. Di aksinya tersebut, sayang sekali ya, karena serangga kesukaan Ant-Man yang bernama Anthony harus mati tertembak. Sedih banget kan? Atau biasa aja? Ant-Man terlihat sangat marah. Ia lalu masuk ke helikopter dan menghajar semua penumpang yang ada di sana. Dr. Cross yang mencoba melawannya lalu melihat gedung laboratoriumnya diledakkan.
Jelas hal itu membuatnya naik pitam. Naik pitam itu apa maksudnya ya? Dan akhirnya Dr. Claus menggunakan kostum The Yellow Jacket untuk melawan Ant-Man. Mereka bertarung hebat di helikopter, lalu di koper, dan akhirnya jatuh di kolam renang Empok Nur. The Yellow Jacket dismash dan terbang ke perangkap serangga. Tapi sialnya, saat Ant-Man mau mengecek keadaan The Yellow Jacket, dia malah ditangkap oleh polisi setempat. Dan ternyata The Yellow Jacket masih hidup dong. The Yellow Jacket lalu pergi ke kediaman anak dari Ant-Man untuk memancingnya keluar. Hal itu berjalan seperti yang ia harapkan, di mana polisi yang membawa Ant-Man saat itu memutuskan untuk pergi ke sana. Saat Ant-Man ditinggal sendirian di mobilnya, ia lalu memakai helmnya dan berubah menjadi kecil kembali. Yup, duel ronde kedua pun dimulai. Kali ini ya arenanya sangat unyu-unyu gimana gitu. Dimana mereka harus berduel di arena bermain si Casey, anak dari Ant-Man. Ya bisa dibilang mereka berdua lawan yang seimbang ya, dimana Ant-Man mempunyai shuriken dan bisa mengendalikan pasukan semut, dan sementara The Yellow Jacket bisa terbang dan mempunyai laser penghancur gitu. So kalian pilih yang mana? Ant-Man atau The Yellow Jacket? Beberapa kali, Ant-Man melemparkan shuriken pembesarnya ke The Yellow Jacket. Malah kena semut dan mainan Thomas milik si Casey, dan jadi kayak gini tuh. Di pertempurannya kali itu, tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan Ant-Man. Ia lalu ingin menyudahi duel itu dengan aksi bunuh diri tuh. Ia merubah dirinya ke subatom atau ke ukuran yang lebih kecil lagi dan kecil lagi untuk menghancurkan semua sistem mesin The Yellow Jacket dari dalam. The Yellow Jacket menjadi hilang kendali dan akhirnya... Tetapi Ant-Man harus menjadi korban. Ant-Man lalu berubah menjadi semakin kecil dan mengecil lagi sampai-sampai ia masuk ke kuantum atomic. Ngeri ya. Ia tidak akan mampu kembali ke ukuran aslinya lagi. Sebenarnya ya, hal seperti ini pernah dialami oleh istri dari Dr. Pym yang merelakan dirinya untuk menjadi subatom dan menghilang untuk selamanya. Ya seperti Ant-Man saat inilah. Dan istrinya itu dikenal sebagai The Wasp. Lalu nasib Ant-Man gimana ya? Dan beberapa saat kemudian, Ant-Man kembali tersadar dan mencoba melakukan sesuatu untuk keluar dari tempat itu. Lalu ia mempunyai sebuah ide. Idenya saat itu adalah memasukkan disk biru yang kita tahu dapat membuat semuanya membesar ke dalam regulatornya. Lalu saat itu diputar, ternyata itu berhasil dan membuat Ant-Man kembali seperti semula. Dan ya, semuanya berakhir harmonis dan penuh canda tawa. The end. Wes, lumayan keren sih endingnya. Oh ya, ada lanjutan filmnya lagi loh. Yang kedua, judulnya adalah The Ant-Man and the Wasp. Jujur yang kedua lebih seru loh, karena banyak karakter lagi dan jurusnya Ant-Man makin banyak gitu. Mau direview juga nggak? Kalau mau, komen di bawah ya. Oke, jadi segitu dulu review film kali ini. Kalau kalian suka boleh di like. Dan kalau nggak suka ya
Ya like aja ya. Kok maksa terus sih? Oh ya, dan juga please subscribe channel ini ya. Kita bangun channel ini sama-sama. Oke, kalian sehat selalu. Bye boxku.